Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi ya dengan saya di Demen Elektro Channel. Untuk kali ini saya akan berbagi pengalaman dalam memperbaiki charger aki mereknya Tupperware ya, tipenya UD21. Untuk charger aki ini adalah 12 volt sampai 24 volt ya. Jadi charger aki ini adalah otomatis, bisa untuk mengecas aki 12 volt ataupun aki 24 volt dengan output satu ya, output tunggal. Jadi bisa menyesuaikan aki yang akan dicas. Untuk kerusakan charger ini adalah mati total, jadi sama sekali tidak menyala. Barangkali teman-teman punya yang seperti ini ya, modelnya seperti ini. Jadi modelnya YX1224-2, input voltasenya 220 volt, output tegangannya 12 dan 24 volt, arus keluaran DC 10 ampere. Oke ya, kebetulan ini sudah saya buka. Untuk membukanya pun juga gampang. Ini pada bagian samping tinggal dicukit dengan obeng ya, dicukit dengan obeng. Di sini juga ini sudah saya lepas, terus tinggal dibuka. Oke ya teman-teman, jadi penampakannya seperti ini. Ini tadinya ada bautnya di sini ya, tinggal 4 bautnya dilepas. Kerusakannya mati total. Sebelum colok ke PLN sebaiknya dicek dulu ya komponennya, takutnya nanti ada yang short. Jadi jika dicolokkan maka listrik di rumah teman-teman bisa ngedrip ya atau ngejelek. Langkah pertama ya, siapkan avometernya. Untuk mengeceknya silahkan, kalau pakai avo digital bisa pakai yang ini ya, yang untuk mengecek sambung atau tidaknya ya, short atau tidak. Kalau dikonekkan seperti ini akan sambung, ada bunyi bipnya. Langkah pertama kita cek pada input AC nya dulu ya, ini apakah ada short. Lalu dioda di bagian sini 4 dioda. Kalau dibalik di sini kan ada dioda jembatan 4 buah. Ini dicek apakah ada yang short. Tidak ada. Untuk elko yang besar ini juga dicek apakah di jalur tegangan primernya ini ada yang short. Ternyata juga tidak ada yang short. Terus berikutnya adalah fuse-nya ya, ini ada sekring ya. Yang kecil ini adalah sekring. Ini dicek dulu. Oke, masih normal sambung. Untuk sekarang bisa dicoba dicolokkan ke listrik ya, ke stop kontak, apakah ada tegangannya. Langsung akan saya colokkan ya. Dirubah pada mode pengecekan tegangan DC ya. Cek pada elko yang utama ya, yang pada jalur ke input dari PLN, dioda terus elko.
tegangannya ada ya, namun acak sekitar 300 volt DC. Dan cek pada elko sekunder ya, atau elko bagian out. Di sini sama sekali tidak ada tegangan. Oke, akan saya cabut lagi dan saya akan cek pada bagian yang lainnya. Sebelum mengecek komponen ini, dicek lagi apakah ada sisa tegangan. Ternyata tidak ada, tegangannya sudah kosong. Berikutnya saya akan cek pada bagian area sini ya. Barangkali ada dioda ini, atau mungkin kapasitor atau dioda di sini yang short. Saya akan cek pada bagian sini dulu ya untuk dioda biar kelihatan jelas. Akan saya zoom. Untuk dioda ini tadi tidak ada yang short ya. Saya akan cek dioda lainnya. Jangan lupa untuk avometernya dipindahkan pada mode buzzer ya, atau untuk mengecek suatu jalur itu sambung atau tidak. Kalau sambung berarti ada komponen yang short. Aman, tidak ada yang short ya. Dioda di sini nggak ada yang short. Ini ada resistornya juga masih sambung. Ini di sini ada dioda, apakah ini short? Ternyata ini bunyi ya, dibolak-balik ternyata berbunyi ya, atau short. Dan ini untuk MOSFET-nya ternyata hangat. Mungkin tadi saat mengecek tadi sempat terjadi panas ya pada MOSFET-nya. Untuk MOSFET di sini menggunakan 15N60, 15 ampere, 600 volt ya untuk MOSFET-nya. Dan di sini bagian dioda yang short tadi ada warna sedikit coklat, kemungkinan ini gosong atau panas terus terjadi short. Saya akan melepas dulu ya ini diodanya. Oke teman-teman ya, untuk bagian dioda ini ya, D berapa ini, D2 dan C2 ini saya lepas. Untuk sebentar ya, untuk diodanya memang short ya. Bentar ya. Untuk dioda memang short, dibolak-balik ternyata sambung ya. Untuk dioda yang normal tidak boleh sambung. Untuk kapasitornya juga begitu, kapasitor seharusnya tidak boleh sambung ya. Mari kita cek untuk nilai kapasitornya berapa ini teman-teman. Untuk nilai kapasitornya ini ya 103 atau 10 nano ya. Kapasitornya 10 nano, 10 NF.
Untuk diodanya ini HER ya, HER 207. Kebetulan saya juga punya FR 207 ya, ini bisa untuk menggantikan karena sama aja ya. Ini dioda FR 207 akan saya pasang menggantikan dioda HER 207 ya. Ini sama aja, pastikan untuk kutubnya disamakan dengan yang bawaannya tadi ya. Dan untuk kapasitornya yang 10 nano atau 10 NF nya saya akan mengganti dengan yang lebih besar ya, biar awet, tegangannya juga tinggi. Ini karena saya punyanya yang ini ya, sekitar berapa volt ini ya, 2000 volt malahan, jadi kemungkinan besar malah sangat aman ya. Untuk nilainya 103 ya, 10 NF, yang penting nilainya sama, voltase lebih besar lebih bagus untuk jangka panjang supaya tidak panas, tidak gampang short. Karena kalau bawaannya ini biasanya maksimal sekitar 100 volt ini. Bawaannya ini yang kecil seperti ini kemungkinan hanya 50 volt atau 100 volt ya. Jadi nggak sampai 200 volt kalau yang kecil seperti ini biasanya. Oke, akan saya pasang dulu ininya, penggantinya. Oke ya teman-teman, saya sudah menggantinya, diodanya sudah diganti, kapasitornya juga sudah saya ganti dengan yang lebih besar. Sekarang tinggal tes hasilnya. Apakah berhasil? Semoga berhasil. Colokan ke listrik. Bismillah. Oke, menyala ya. Indikator baterainya menyala, indikator tegangannya menyala. Sekarang kita cek tegangannya ada berapa volt. Tegangannya terukur 15 volt ya, 15,99, hampir 16 volt. Setelah boxnya saya pasang, ternyata fitur ini normal dan strong ini ternyata ada perbedaan voltase teman-teman ya. Jadi tadi pertama ngecek pada posisi strong seperti ini ya, dan untuk kipasnya ternyata menyala ketika ada beban. Nah, ketika disambung seperti ini, kipas otomatis menyala. Dan untuk voltase ketika posisi strong itu berarti kemungkinan besar memang untuk mengisi secara cepat ya. Tuh terbaca tegangannya 15,9. Saya akan tekan pada normal ya. Untuk normal 14,5 ya, 14,5. Jadi mungkin ketika ingin mengisi aki secara cepat bisa pakai strong dulu, mungkin setelah beberapa jam bisa dinormalkan, atau strong terus mungkin juga bisa, karena kemungkinan memang sudah otomatis ya untuk charger aki ini. Oke ya, jadi sekian dulu untuk
perbaikan charger aki merek Tafir UD21. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.